Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu perspektif dalam komunikasi internasional, yaitu perspektif propagandistik. Saya juga akan menjelaskan contoh propaganda internasional yang dilakukan oleh Nazi Hitler. Bagaimana mereka berhasil menyebarkan pemikiran antisemitisme dan Nazisme ke utamanya Eropa Barat dan negara-negara lainnya. Nah, istilah propaganda sendiri itu pasti nggak asing buat semuanya. Jadi sesungguhnya apa sih propaganda itu? Kalau menurut, Harold Laswell sendiri propaganda itu, bentuk kontrol opini yang dilakukan melalui berbagai macam bentuk media dan saluran. Bisa lagu, gambar, film, artikel penelitian, yang dilakukan oleh propagandis untuk memanipulasi masyarakat agar tujuan mereka tercapai. Adolf Hitler, propagandis Nazi, menyebutkan bahwa propaganda itu merupakan sebuah kegiatan penyebaran gagasan yang ditujukan kepada massa untuk menanamkan gagasan kepada masyarakat dan, penanaman gagasan ini juga harus dilakukan sebuah evaluasi. Joseph Goebbels, pendukung setia Adolf Hitler, mengatakan bahwa yang namanya propaganda ini adalah sebuah seni persuasi untuk membujuk atau menanamkan kepada pihak lain bahwa apapun yang disampaikan oleh propagandis atau komunikatornya ini, selalu benar. Dari mana kita bisa lihat kalau propaganda ini sukses? Ini kita bisa lihat ketika ada perubahan di target propagandanya. Entah itu perubahan sikap, pendapat, atau bahkan tindakan. Jadi yang namanya propaganda ini, memang dirancang sedemikian rupa untuk mengarahkan atau membimbing masyarakat agar mereka secara sukarela dan sadar dan tanpa dipaksa merubah diri mereka jadi apa yang diinginkan oleh, sang propagandis ini. Nah, dalam komunikasi internasional, propaganda ini adalah sebuah praktek komunikasi yang, untuk membujuk masyarakat atau kelompok masyarakat dengan segala macam cara yang disusun secara sistematis sehingga mereka dengan sukarela menerima kehendak yang ditawarkan. Dalam perspektif propagandistik ini, komunikasi internasional lebih ditujukan untuk menanamkan gagasan ke dalam bentuk, masyarakat negara lain atau masyarakat internasional. Nah, Goebbels yang tadi saya sebut sebagai pengikutnya Hitler itu, dia menyebutkan kalau dalam menyebarkan propaganda, ini sesungguhnya kita tidak mencari orang yang memang menyetujui pemikiran atau pendapat dari propagandisnya, tapi kita ini mencari orang yang bersedia untuk, menerima pesan yang disampaikan. Jadi pemilihan metode untuk melakukan atau menyampaikan propaganda itu juga krusial sebenarnya bagi keberhasilan atau enggak berhasilnya sebuah propaganda. Nah jadi, menurut Goebbels propaganda itu harus mencakup 5 karakteristik ini. Yang pertama, propaganda itu harus populer. Jadi harus dikemas sedemikian rupa agar, populer di masyarakat. Bukannya harus logis ya Bu, nggak cuman populer. Iya, tapi, kalau propaganda ini dibuat terlalu rasional, terlalu akademis, penyebarannya ke masyarakat akan jauh lebih susah dibandingkan dengan, membuatnya lebih populer. Yang kedua, propaganda ini disampaikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nggak akan berhasil kalau propagandisnya terang-terangan nyuruh masyarakat, "Ayo pilih saya, ayo ikut berperang," atau "Partai saya yang terbaik," dan sebagainya. Jadi disampaikannya ini kayak memberikan informasi biasa, jadi bukan suruhan. Yang ketiga, yang namanya propaganda ini harus fleksibel, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan bagaimana cara mencapai tujuannya itu juga, itu harus mengikuti kondisi masyarakat. Yang keempat, propaganda ini harus dilakukan dengan metode yang tepat. Jangan sampai tujuannya ini adalah merubah belief atau pendapat masyarakat, tapi dia tidak memakai media massa, tapi hanya memakai seminar atau pelatihan. Itu kan nanti cakupannya nggak bisa luas jadinya. Yang kelima, yang terakhir ini, Goebbels menekankan bahwa
yang namanya tujuan propaganda itu baru bisa dibilang tercapai kalau ada perubahan sikap, pendapat, atau tindakan yang sesuai dengan keinginan dari propagandisnya. Kalau perubahannya itu ada tapi tidak sesuai dengan goal dari propagandis atau penyebar propaganda ini, maka ya propagandanya gagal otomatis. Nah, jenis-jenis propaganda itu ada apa aja sih? Nah, jenis-jenis propaganda itu ada banyak. Tergantung kita melihatnya dari perspektif atau sudut pandang apa. Kita bisa lihat jenis-jenis propaganda itu dari sumber, metode, sistem, sifat, jenis kegiatan, bentuk komunikasi massa, dan interpersonalnya. Kalau dilihat berdasarkan sumbernya, propaganda itu ada 3. Ada propaganda tertutup atau concealed propaganda, ada propaganda terbuka atau revealed propaganda, dan ada propaganda tertunda atau bahasa Inggrisnya delayed reveal propaganda. Nah, kalau propaganda yang tertutup ini, sumber propagandanya tertutup. Jadi kita tidak tahu siapa atau dari mana asal propaganda ini, pesan propaganda ini. Nah, kalau misalkan dalam propaganda yang terbuka, sumber propagandanya atau propagandisnya ini disebutkan secara terang-terangan dan secara terbuka. Dan yang terakhir ada propaganda yang tertunda. Jadi di sini sumber propagandanya ini awalnya disembunyikan, tapi pelan-pelan akhirnya terbuka dan jelas terlihat ini siapa sesungguhnya propagandisnya. Nah, jenis propaganda kalau dilihat dari metode ini ada 2. Yang pertama ada coercive propaganda, yang maksudnya adalah propagandanya ini dilakukan dengan ancaman. Jadi metode yang digunakan masih memakai simbol-simbol yang cukup menakutkan atau terkadang membuat jijik. Nah, tujuannya ini supaya targetnya nanti akhirnya merubah pemikiran mereka atau mengikuti propagandisnya karena mereka merasa takut atau mereka merasa terancam. Seolah akan ada sanksi jika mereka tidak melakukan apa yang disampaikan oleh propagandisnya. Nah, metode yang kedua ini namanya persuasive propaganda. Nah, di sini cara yang digunakan eh, ya caranya lebih persuasif. Jadi propagandanya ini disampaikan sedemikian rupa agar targetnya tertarik dan mereka sukarela mengikuti atau menuruti propaganda. Tidak ada ketakutan di dalamnya, tidak ada perasaan terancam di dalamnya. Kalau dilihat menurut sistem, eh, ada symbolic interaction propaganda sama propaganda by the deed. Jadi symbolic interaction propaganda dia memakai bahasa lisan atau tulisan, juga gambar dan simbol yang memang dirancang sedemikian rupa ini agar target propagandanya dapat menerima dan memberikan feedback kepada propagandisnya. Kalau propaganda by the deed ini lebih menggunakan perbuatan nyata. Jadi interaksinya itu bukan memakai simbol-simbol yang akhirnya memaksa target ini untuk menerima dan mengikuti propaganda, tapi memang ada tindakan yang dilakukan oleh propagandisnya. Nah, kalau menurut sifatnya ini ada yang disebut dengan white propaganda. Jadi pesan-pesan propagandanya ini sifatnya jujur, benar, dan sportif. Nah, lawannya ini ada yang namanya black propaganda. Nah, ini kebalikan dari white propaganda. Di black propaganda ini propagandanya dijalankan itu secara licik. Jadi yang namanya nipu, kepalsuan, nggak pakai etika, dan cenderung sangat sepihak sekali. Bahkan bisa juga menuduh pihak lain atau pihak-pihak yang menghalangi atau tidak sesuai dengan propagandisnya. Apa hanya kedua itu aja? Enggak juga, ada yang namanya grey propaganda. Jadi, yang namanya jadi ada juga yang namanya grey propaganda dan rational propaganda. Kalau grey propaganda itu bukan berarti dia ada di tengah-tengah antara white and black propaganda ya. Jadi, eee, di grey propaganda ini propagandisnya memang sengaja
merancang propaganda agar target atau masyarakat ini bingung dan ragu sama sebenarnya ini ada apa? Masalah yang ada ini apa? Jadi, sesungguhnya grey propaganda ini agak mirip dengan, black propaganda, tapi pelaksanaannya ini, eee, akan lebih terselubung dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau di rational propaganda ini dia lebih mirip dengan white propaganda sebenarnya, tapi lebih ke arah, eee, mereka ini melakukan propagandanya dengan jujur dan mengajak targetnya bersama-sama, untuk berpikir secara rasional. Jadi propagandisnya di sini berusaha menjelaskan dan membuat, propaganda yang mereka lakukan ini adalah langkah yang sangat logis dan rasional. Nah, kalau dilihat dari jenis kegiatannya, propaganda di sini ada 5 jenis. Ada propaganda dagang yang menggunakan iklan, peragaan, pertunjukan, pameran, dan sebagainya. Ada propaganda politik yang ini termasuk menyebarkan doktrin dan juga, penyebaran keyakinan politik tertentu. Ada propaganda perang. Nah, propaganda perang ini ada beberapa kegiatan di dalamnya. Ada warmongering atau propaganda yang, eee, menyebarkan semangat untuk perang. Ada defamatory atau, merusak nama baik kepala negara atau pemerintah atau lawan. Ada subversive, jadi ini, eee, propaganda yang tujuannya merusak kekuatan suatu negara dari dalam. Dan jenis, propaganda perang yang terakhir ada, psychological warfare. Ini propaganda yang menampilkan gertakan dan agresi untuk, menakut-nakuti pihak lawan. Kembali lagi setelah, propaganda perang, ada juga propaganda budaya. Jadi ini menunjukkan ini menggunakan pertunjukan film, pementasan seni, pertukaran budaya, dan misi-misi kebudayaan dan, segala yang ada hubungannya dengan budaya. Terakhir ada propaganda agama. Di sini propaganda agama ini mencakup penyebaran keyakinan atau ajaran agama. Jadi bentuknya bisa khotbah atau ceramah, pertemuan keagamaan dan sebagainya. Nah, tadi ini kan kita membahas mengenai, propaganda menurut Goebbels. Maksud saya, jenis propaganda menurut Goebbels. Apakah hanya ada satu orang yang menjelaskan atau menjabarkan jenis propaganda? Mmm, Joseph Nye juga memberikan penjelasan mengenai, 2 bentuk propaganda, yaitu soft propaganda, dan hard propaganda. Nah, 2 bentuk propaganda ini berangkat dari konsep soft power dan hard power yang ada dalam, politik internasional dan hubungan internasional. Nah, kenapa bisa ada soft power dan hard power? Karena Nye ini dia menyebutkan bahwa ketika kita berbicara mengenai keamanan negara dan kekuatan negara, sebaiknya ini tidak hanya didasarkan kepada hard power aja, tapi juga pada soft power. Hard power ini terkait dengan, eee, yang bisa kita lihat secara, dengan penggunaan mata kita, seperti kekuatan militer, kekuatan persenjataan. Sedangkan soft power itu hal-hal yang lebih soft seperti budaya, perekonomian, pangan, lingkungan, dan sebagainya. Nah, hard power hard propaganda ini, dia lebih menggunakan kekerasan, militer, pengucilan, sabotase, serta agitasi. Kalau soft propaganda, ini penerapannya lebih ke menggunakan berbagai sarana pendekatan persuasi. Jadi kayak hubungan dagang, kegiatan hiburan, olahraga, dan sebagainya. Nah, contoh penggunaan hard propaganda ini, seperti yang dilakukan oleh, George W. Bush Jr. dalam kampanye War on Terror, kita bisa melihat dengan jelas bahwa bahkan dalam penggunaan kata war di sini, kata perang ini, ajakan yang dilakukan Bush ini bukan hanya menolak, tapi, eee, dia mengajak berperang istilahnya. Arahnya ke penggunaan persenjataan walaupun, eee, awalnya tidak terkesan secara harafiah ya, tapi ini bentuk nyata secara pilihan kata dan simbolik bahwa ini, contoh penggunaan dari hard propaganda.
yang akhirnya muncullah keputusan untuk Amerika Serikat melakukan perang di Irak dan Afghanistan. Nah, kita sudah membahas propagandanya ya. Jadi yang sekarang menjadi pertanyaan adalah dalam praktek komunikasi internasional ini propaganda itu kapan dilakukan? Sebenarnya di komunikasi internasional ini nggak hanya diplomasi dan propaganda, tapi ada juga yang disebut dengan agitasi. Nah, agitasi itu apa? Sebagai sebuah proses, agitasi ini dilakukan dengan membakar emosi banyak orang. Terkadang bahkan informasi yang diberikan itu merupakan sebuah hoax. Tujuannya buat meresahkan, menakut-nakuti, dan bahkan bisa sampai menciptakan kebencian di masyarakat. Nah, perbedaannya agitasi dengan propaganda ini apa? Kalau agitasi ini dia lebih berfokus pada isu-isu aktual. Jadi apa yang sedang booming atau viral saat itu, maka itu yang akan dijadikan fokus oleh para aktor-aktornya. Jadi terkadang agitasi ini tidak berkelanjutan, berbeda dengan propaganda. Karena propaganda ini penanaman pesan atau paham atau ide ini secara rinci dan sistematis, serta nggak hanya pada isu-isu tertentu aja. Yang membedakan juga di sini tuh kalau dilihat secara substansi, propaganda itu hanya satu atau sedikit gagasan yang berusaha ditanamkan ke masyarakat. Tapi kalau agitasi, ini idenya lebih banyak. Kalau dilihat dari luas atau banyaknya target atau khalayak, kalau propaganda ini lebih berfokus ke masyarakat luas. Sedangkan kalau agitasi ini lebih sedikit ruang lingkupnya. Lenin juga memberikan definisi dari agitasi dan propaganda. Nah, menurut Lenin, propaganda ini disebut sebagai sebuah argumentasi akal pikiran, filsafat, searah dilakukannya searah dan menggunakan ilmu pengetahuan untuk mempengaruhi orang-orang yang terdidik, yang cerdas. Nah, kalau agitasi menurut Lenin adalah penggunaan slogan-slogan emosional yang separuh benar dan statement-statement yang hanya bisa mempengaruhi orang-orang yang kurang terdidik atau kurang cerdas atau mereka-mereka yang terdidiknya hanya separuh. Nah, baik agitasi maupun propaganda ini mereka menggunakan slogan-slogan yang menarik. Bahasa yang digunakan itu selalu catchy dan kreatif. Nah, dalam propaganda politik, slogan yang dipakai ini dipilih untuk memperkuat kontrol seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan kalimat Ganyang Malaysia atau kembali seperti yang saya ceritakan sebelumnya, slogan War on Terror yang digunakan oleh mantan Presiden George W. Bush Jr. Dan propaganda ini akan jauh lebih maksimal dan berhasil, tidak hanya dengan menggunakan slogan, tapi juga dalam seni, ekonomi, dan politik. Nah, kalau dalam seni ini, salah satu contohnya ketika lagu digunakan untuk propaganda. Nah, kenapa memilih musik atau lagu ya? Kalau menurut Sastroputro, lagu-lagu propaganda ini fungsi utamanya adalah sebagai alat penyebaran atau distribusi pesan yang sangat sederhana, tapi implikasinya ini cukup signifikan, walaupun agak kompleks ya. Jadi lagu-lagu perjuangan yang kita kenal selama ini seperti lagu-lagu Mars atau kalau kalian perhatikan kenapa dalam demonstrasi atau sebuah demonstrasi itu selalu ada nyanyian. Sesungguhnya nyanyian atau lagu-lagu yang dinyanyikan dalam sebuah demonstrasi itu memiliki pesan-pesan propaganda terselubung dan ketika kita berbicara mengenai lagu, kita di sini nggak hanya bahas mengenai lirik ya, tapi juga irama, ketukan, nada. Jadi sebuah lagu propaganda itu memang dibuat sedemikian rupa dengan nada yang sederhana, lirik yang mudah diingat, mudah dinyanyikan. Ini murni selain memudahkan penyebaran pesan, tapi juga untuk membangkitkan semangat untuk berjuang. Nah, coba perhatikan lagu-lagu yang bentuknya Mars, sederhana sekali dan mudah sekali diingat. Selain lagu, salah satu media propaganda yang sangat efektif adalah film. Eee, Sesungguhnya dibandingkan dengan musik, pengaruh penggunaan film ini lebih besar dan dia lebih banyak digunakan sebagai alat propaganda. Nah, film ini
tidak hanya dalam bentuk dokumenter, tapi bahkan dalam film-film populer pun sesungguhnya nilai-nilai penanaman propaganda itu ada. Bisa jadi secara terang-terangan, kalau saya bisa contohkan adalah hampir dalam semua film itu selalu menyebutkan Amerika sebagai negara yang terhebat atau terhebat dalam hal tertentu. Kalimatnya sederhana sekali, bahkan mungkin, ketika disebut dalam film itu cuman sekali atau hanya sekelebat aja, tapi nyaris semua, film populer, khususnya film action atau superhero, kalimat tersebut ada. Apalagi dengan realita bahwa, Amerika Serikat merupakan ya hingga saat ini, negara hegemon, sehingga mereka yang memiliki kontrol akan apa yang tersebar di media massa. Ini memudahkan sekali penyebaran budaya-budaya liberalis kapitalis yang diusung oleh Amerika Serikat. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh negara untuk mencegah masuknya nilai-nilai dari Amerika Serikat ini? Ini yang akan saya contohkan adalah apa yang dilakukan oleh, Adolf Hitler di era Nazi. Jadi Hitler ini berusaha sangat keras sekali untuk memastikan bahwa masyarakatnya menolak nilai-nilai yang diusung oleh Amerika Serikat. Nah, nilai di sini nggak hanya nilai liberalisme, kapitalisme, konsumerisme, tapi Nazi juga menolak, demokrasi dan, mereka menggunakan semua saluran media populer, khususnya film untuk membangkitkan semangat chauvinisme di masyarakatnya. Dan ingat bahwa, Hitler sudah sejak awal menanamkan nilai-nilai anti Yahudi dan anti Amerika. Jadi ketika, mereka melakukan propaganda dengan film, film-film nggak khusus hanya, dibuat untuk melawan, Zionisme atau, Amerikanisme, tapi juga untuk membangun kecintaan kepada pemimpin mereka, Adolf Hitler, dengan sedemikian rupa. Jadi dalam semua film itu akan selalu diberikan gambaran bahwa Hitler adalah kaisar atau raja yang akan menyelamatkan Jerman dari ancaman demokrasi, kapitalisme, dan sebagainya. Bu, dari tadi kita membahas Nazi sama Adolf Hitler. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Hitler, propaganda yang diciptakan oleh Hitler ini bisa dibilang salah satu propaganda yang cukup sukses, sebelum Nazi akhirnya kalah ya. Sukses karena Nazi menyebarkannya ini secara internasional dan hampir ke seluruh Eropa, bahkan sampai sekarang nilai-nilai, neo-Nazi ini masih bisa kita lihat. Kalau kalian lihat berita mengenai, Donald Trump dan pengikutnya, dulu waktu Trump masih menjabat, terlihat jelas sekali logo-logo swastika dan bahkan salam yang digunakan oleh kelompok-kelompok, white supremacist itu adalah salamnya Nazi Hitler. Salah satu poin penting yang disebutkan kenapa, Nazi ini sukses menyebarkan propagandanya, eee, Hitler tidak memasukkan banyak istilah atau instruksi instruksi ilmiah. Alasannya kenapa? Alasannya adalah, daya tangkap massa yang terbatas dan daya lupa yang besar. Jadi strategi yang digunakan sama Hitler ini, dia akan terus-menerus mengulang pesan propaganda hingga publik ini benar-benar mengerti apa yang diinginkan. Dan itu nggak hanya berulang-ulang ya. Jadi Hitler ini membuat masyarakat itu seperti tidak memiliki celah untuk lupa, akan pesan propagandanya atau, paling simpelnya masyarakat ini sampai tidak punya waktu untuk melupakan, pesan propaganda yang disampaikan. Eee, jenis-jenis yang dilakukan sama Nazi ini, ada propaganda tulisan. Jadi, pesan propagandanya ini diselip-selipin di, poster, spanduk, billboard, buku, surat kabar, bahkan ada di perangko dan kartu pos. Nah, ada juga propaganda lisan. Jadi, mereka melakukan propagandanya dalam kelompok-kelompok dan disampaikan secara langsung, kayak mereka bertemu langsung dan pesannya ini langsung disampaikan, face to face. Nah, ada juga propaganda pengerahan massa dan ini, termasuk mengadakan demonstrasi, rapat akbar, rapat umum, pawai, long march dan semua ini
ada pemimpin yang mengatur atau mengorganisir. Dan poin yang harus ditekankan di sini, karena ini adalah salah satu strategi untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, para pendukung Hitler dan pengikut kegiatan-kegiatan ini memastikan bahwa semua kegiatannya dilaksanakan dengan sangat sopan, disiplin, dan tidak mengganggu warga lain. Nah, ini penting karena dengan menerapkan peraturan-peraturan sosial masyarakat, mereka menunjukkan bahwa mereka ini adalah warga teladan dan ini memudahkan untuk dapat perhatian dan simpati dari warga lainnya. Dan terakhir, ini yang tadi kita sempat bahas adalah propaganda temu budaya. Nah, salah satu caranya adalah pesan-pesan propaganda ditanamkan dalam bioskop dan teater. Nah, dan film-film ini nggak hanya ditampilkan di bioskop ya, tapi juga di lapangan terbuka. Jadi, Nazi ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melihat film atau teater dan ini memaksimalkan sekali penyebaran dan penanaman pesan propagandanya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dalam materi hari ini? Kita melihat bahwa keberhasilan sebuah propaganda internasional itu terletak pada semua komponen komunikasi yang ada. Bagaimana pentingnya pemahaman akan komunikasi internasional, utamanya mengenai saluran-saluran komunikasi internasional ini digunakan dalam keberhasilan propaganda internasional. Nah, poin penting yang dilakukan Adolf Hitler di sini adalah dia menganalisa dan memahami seluruh komunikannya, serta dia menangkap kelemahan strategi propaganda yang selama ini ada. Dan ternyata strategi yang dia gunakan, it works. Itu berhasil. Di negara-negara Eropa Barat dan pas kepemimpinannya Hitler maksud saya, bukan sekarang. Dengan memaksimalkan saluran komunikasi yang tersedia, dengan mengidentifikasi bahwa masyarakat harus terus diingatkan berulang-ulang, dengan mengajarkan para pengikutnya yang kemudian menjadi komunikator di kelompok-kelompok masyarakat, terlepas kejahatan genosida Holocaust yang dilakukan oleh Nazi, kita harus mengakui bahwa strategi propaganda yang dilakukan Hitler ini sempat atau pernah berhasil dan ini adalah contoh nyata penggunaan komunikasi internasional kalau dilihat dari perspektif propagandistiknya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua.